Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Dewan Penguji. Saya Putri Latifah, mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah kelas 8A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait pengaruh pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan pengetahuan perbankan syariah terhadap minat mahasiswa berkarir di perbankan syariah. Studi kasus, mahasiswa program studi keuangan perbankan syariah, PNJ, dan Polines. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Abdillah dan juga Pak Bahrul selaku dosen pembimbing saya sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam bab 1, di mana dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan ini dilatar belakangi oleh penelitian saya melihat dari perkembangan ekonomi Islam di dunia sudah semakin pesat. Di Indonesia muncul bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat tahun 92. Hingga saat ini, hingga Desember 2020, perbankan syariah tumbuh menjadi 197 bank, baik diantaranya BUS, UUS, maupun BPRS. Pertumbuhan tersebut juga berdampak pada pertumbuhan jumlah kantor. Hingga kini berjumlah 3.053 kantor, baik diantaranya KC, KCP, maupun kantor kas. Seiring dengan bertumbuhnya perbankan syariah, maka kebutuhan akan SDM pun mengalami peningkatan. Perbankan syariah tidak hanya membutuhkan SDM yang memahami ilmu perbankan, namun juga didukung dengan ilmu syariah. Maka dari itu, jumlah kebutuhan rata-rata SDM perbankan syariah sekitar 5.900 orang per tahun, dengan jumlah seluruh total lulusan program studi ekonomi dan keuangan syariah sebanyak 6.054 orang per tahun. Lihat dari ini, sementara daya serap hanya sekitar 20% dari seluruh total alumni, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perbankan syariah akan merekrut karyawan dari perbankan konvensional. Dilihat dari data statistik perbankan syariah Bank Indonesia, bahwa latar belakang pendidikan karyawan yang berlandaskan syariah hanya sebesar 8 hingga 9%. Lihat dari ini, menandakan bahwa SDM syariah didominasi oleh lulusan non-syariah, baik diantaranya hukum, ekonomi, pertanian, maupun teknik. Maka dari itu, dunia pendidikan berperan aktif dalam membentuk dan menyediakan SDM yang berkompeten. Perguruan tinggi yang memiliki program studi perbankan syariah menjadi salah satu upaya untuk memberikan pasokan SDM, baik dalam bidang perbankan maupun syariah. Di dalam Pulau Jawa, hanya terdapat 2 politeknik negeri yang memiliki program studi D4 yang terfokus pada perbankan syariah, diantaranya yaitu Politeknik Negeri Jakarta dan Politeknik Negeri Semarang. Kedua politeknik negeri tersebut sudah berakreditasi A menurut BANPT. Melihat dari itu, seharusnya lulusan dari program studi tersebut berkontribusi untuk menyambut perkembangan keuangan syariah. Namun, tidak semua lulusan atau tidak semua mahasiswa jurusan perbankan syariah ketika lulus akan berminat berkarir di perbankan syariah. Saya melakukan prasurvei melalui Google Form dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form, didapatkan 24 responden. Dengan total 29% responden menyatakan bahwa tidak berminat berkarir di perbankan syariah. Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam berkarir di perbankan, baik diantaranya internal maupun eksternal. Melihat dari itu, ada peneliti-peneliti sebelumnya yang melakukan riset-riset terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir dalam bidang tertentu. Menurut Research Gap dari hasil faktor pertimbangan pasar kerja, bahwa penelitian Iswayuni menyatakan bahwa pertimbangan pasar kerja berpengaruh signifikan. Lain halnya dengan penelitian Andini bahwa pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh signifikan. Pertimbangan pasar kerja ini merupakan faktor yang penting karena dengan pertimbangan pasar kerja berpengaruh dengan pekerjaan di masa mendatang. Pekerjaan yang memiliki peluang pasar kerja yang luas maka akan lebih banyak diminati. Apabila peluang yang besar, maka imbalan dan kesempatan promosi pun akan lebih banyak. Selanjutnya dari faktor lingkungan kerja. Dalam faktor lingkungan kerja, hasil penelitian DIPA mengatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir. Lain halnya dengan penelitian Andini bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan dalam menentukan minat berkarir mahasiswa. Lingkungan kerja merupakan faktor yang penting dalam berkarir, karena dengan lingkungan yang sesuai akan menambahkan atau meninggikan minat mahasiswa tersebut dalam berkarir di perbankan syariah.
Dengan lingkungan kerja yang bagus pun akan membantu seseorang merasa nyaman dan akan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Selanjutnya dari faktor pengetahuan. Adanya perbedaan hasil penelitian bahwa Mahayani mengatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan. Lain halnya dengan penelitian Leni Novianti bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan. Pengetahuan yang saya pilih di sini merupakan pengetahuan perbankan syariah. Pengetahuan perbankan syariah itu menjadi penting dalam berkarir. Apabila mahasiswa memiliki pengetahuan di perbankan syariah, maka akan memiliki suatu gambaran terhadap kegiatan atau pekerjaan nantinya yang sesuai dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Mengingat karakteristik SDM perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, sehingga mahasiswa yang memiliki pengetahuan perbankan syariah akan memberikan SDM yang sesuai terhadap perbankan syariah. Melihat dari ketiga hal pentingnya tersebut, terhadap minat berkarir. Minat berkarir itu penting karena dengan adanya minat akan membantu optimalisasi kinerja SDM perbankan syariah. Menjadi penting juga untuk mengetahui secara awal untuk pembentukan minat sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi mengembangkan kurikulum yang mempertinggi minat mahasiswa, khususnya dalam industri perbankan syariah. Melihat dari pentingnya ketiga hal tersebut, saya merasa hal tersebut penting dan menjadi dasar ketertarikan saya dalam mengambil judul penelitian, yaitu pengaruh pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan pengetahuan perbankan syariah terhadap minat mahasiswa berkarir di perbankan syariah. Studi kasus mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah PNJ dan Polines. Selanjutnya yaitu melihat dari rumusan masalah. Perkembangan industri perbankan syariah tidak didukung dengan jumlah ketersediaan SDM yang dibutuhkan. Dibuktikan dengan SDM bank syariah tidak tertutup oleh lulusan program studi ekonomi dan keuangan syariah. Dan juga jumlah lulusan yang terserap hanya sekitar 20% per tahun. Selanjutnya, dunia pendidikan yang seharusnya menjadi pemasok SDM perbankan syariah menyatakan menurut hasil prasurvei bahwa tidak semua mahasiswa perbankan syariah ketika lulus nanti akan berminat berkarir di perbankan syariah. Lihat dari itu, muncullah pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah secara parsial pertimbangan pasar kerja mempengaruhi minat mahasiswa program studi KPS, PNJ, dan Polines berkarir di perbankan syariah? Yang kedua, apakah secara parsial lingkungan kerja mempengaruhi minat mahasiswa program studi KPS, PNJ, dan Polines berkarir di perbankan syariah? Yang ketiga, apakah secara parsial pengetahuan perbankan syariah mempengaruhi minat mahasiswa program studi KPS, PNJ, dan Polines berkarir di perbankan syariah? Dan yang keempat, apakah secara simultan pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan pengetahuan perbankan syariah mempengaruhi minat mahasiswa program studi KPS, PNJ, dan Polines berkarir di perbankan syariah? Melihat dari pertanyaan itu, muncullah tujuan penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Pertama, menganalisis pengaruh pertimbangan pasar kerja. Yang kedua, menganalisis lingkungan kerja. Yang ketiga, menganalisis pengaruh pengetahuan perbankan syariah secara parsial. Dan yang keempat, menganalisis tentang pengaruh pertimbangan pasar kerja dan lingkungan kerja dan pengetahuan perbankan syariah secara simultan terhadap minat mahasiswa berkarir di perbankan syariah. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2. Dalam bab 2 ini membahas mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama dari landasan teori yang saya gunakan, yaitu teori perilaku terencana, bahwa teori ini merupakan asumsi dari Azen bahwa individu cukup rasional dan menggunakan informasi yang tersedia serta mempertimbangkan akibat dari tindakannya sebelum memutuskan akan mengikuti suatu perilaku atau tidak. Teori ini merupakan pengembangan dari teori of reason action, di mana ada salah satu faktor tambahnya, yaitu faktor persepsi. Hubungannya teori ini dengan penelitian saya dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi teori tersebut, di mana adanya attitude towards atau sikap terhadap perilaku yang berhubungan dengan pengetahuan perbankan syariah dan pertimbangan pasar kerja. Adanya interaksi antara individu dan objek akan memunculkan keyakinan dari informasi tersebut. Selanjutnya, melihat dari subjective norm merupakan faktor yang berasal dari lingkungan. Maka dari itu, hubungannya dengan penelitian saya, mahasiswa akan berminat bekerja di perbankan syariah jika lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan yang mendukung akan mendorong mahasiswa melahirkan suatu perilaku sehingga akan mempengaruhi minat mahasiswa tersebut. Selanjutnya dari faktor yang ketiga, yaitu persepsi behavior control, bahwa
Faktor ini berasal dari individu yang pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu. Hubungannya dengan penelitian saya bahwa peneliti atau responden dari penelitian saya merupakan mahasiswa yang telah memiliki pengalaman magang di perbankan syariah. Selanjutnya, landasan teori pertimbangan pasar kerja bahwa pertimbangan pasar kerja merupakan keamanan kerja dan tersedianya lapangan kerja atau kemudahan mengakses lowongan. Indikator dari pertimbangan pasar kerja yaitu tersedianya lapangan pekerjaan, keamanan kerja, fleksibilitas karir, dan kesempatan promosi. Selanjutnya yaitu landasan teori lingkungan kerja bahwa merupakan keadaan tempat kerja seorang pegawai baik fisik maupun non-fisik yang dapat mempengaruhi pegawai tersebut menjalankan aktivitasnya. Indikator dari lingkungan kerja yaitu pekerjaan sesuai dengan syariat Islam, lingkungan yang lebih memperhatikan sikap akhlakul karimah, lingkungan yang mengedepankan prinsip amanah dan kejujuran, dan juga lebih memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan yang islami. Selanjutnya, landasan teori pengetahuan perbankan syariah bahwa pengetahuan menurut Mahayani merupakan informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seorang. Dan indikator dari pengetahuan perbankan syariah meliputi asumsi dasar, prinsip umum, konsep transaksi, akad yang digunakan di perbankan syariah, serta pengetahuan terkait produk dan layanan perbankan syariah. Selanjutnya, minat berkarir. Minat merupakan kecenderungan dalam diri seorang untuk tertarik pada suatu objek atau menyenangi suatu benda dengan cara mengetahui minat seorang dengan memberikan pertanyaan baik secara tertulis maupun non-tertulis. Sedangkan karir menurut Andrianto dan Firmansyah merupakan jalan kehidupan pekerjaan seseorang karyawan selama hidupnya bekerja, dimulai pada saat karyawan masuk bekerja sampai keluar dari pekerjaan tersebut. Dan perbankan syariah menurut UU nomor 21 tahun 2008 merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Indikator dari minat berkarir di perbankan syariah yaitu adanya hal yang menarik perhatian terhadap suatu objek atau kegiatan, adanya dorongan dari dalam diri seorang, dan adanya dorongan dari luar. Melihat dari penelitian terdahulu, saya memilih 7 jurnal, baik diantaranya berhubungan dengan minat berkarir di bidang audit, perpajakan, lembaga keuangan syariah, maupun perbankan syariah. Melihat dari penelitian terdahulu, adanya faktor-faktor yang berpengaruh dan juga variabel-variabel yang tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berkarir. Kerangka berpikir penelitian saya ini dilihat dalam gambar, terdapat garis titik-titik yang menandakan secara parsial dan garis sambung yang menandakan secara simultan. Dari kerangka berpikir tersebut adanya hipotesis, 4 hipotesis. Yang pertama, pengaruh pertimbangan pasar kerja, pengaruhnya terhadap minat mahasiswa berkarir di perbankan syariah. Yang kedua, lingkungan kerja, pengaruhnya terhadap minat mahasiswa berkarir di perbankan syariah. Yang ketiga, pengetahuan perbankan syariah, pengaruhnya terhadap minat mahasiswa berkarir di perbankan syariah. Dan yang keempat, pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan pengetahuan perbankan syariah, pengaruhnya terhadap minat berkarir mahasiswa di perbankan syariah. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, jenis penelitian merupakan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dengan pendekatan kuantitatif. Lalu objek penelitian ini merupakan diantaranya pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan pengetahuan perbankan syariah terhadap minat mahasiswa berkarir di perbankan syariah. Selanjutnya, jenis dan sumber data, yaitu data primer, data yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Lalu data sekunder yang diperoleh dari studi literatur yang terkait dengan minat mahasiswa berkarir di bidang tertentu. Metode pengambilan sampel diperoleh dari populasi sebanyak 105 orang dengan teknik purposive sampling. Diambil 30% dari populasi, yaitu sebanyak 32 orang mahasiswa dengan kriteria bahwa mahasiswa telah memiliki pengalaman magang di bidang perbankan syariah.
Metode analisa datanya meliputi 4 tahapan. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda. Yang keempat, uji hipotesis, diantaranya uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dimulai dari gambaran umum responden, dilihat bahwa jumlah responden yang berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih dominan dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya dilihat dari perguruan tinggi negeri bahwa Politeknik Negeri Jakarta memiliki responden terbanyak dibandingkan Politeknik Negeri Semarang. Selanjutnya berdasarkan indeks prestasi kumulatif bahwa melihat dari IPK dengan rentang nilai 3,1 hingga 3,5 diperoleh sebanyak 7 responden, sedangkan sisanya sebanyak 25 responden dengan rentang IPK 3,6 hingga 4 dengan asumsi bahwa jika seorang responden memiliki IPK yang tinggi menunjukkan bahwa minat yang tinggi juga untuk berkarir di perbankan syariah. Selanjutnya masuk ke dalam uji validitas. Uji validitas di sini melihat dari R hitung dan juga R tabel. Dilihat bahwa variabel pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, pengetahuan perbankan syariah dan minat berkarir lebih besar R hitungnya dibandingkan dengan R tabel. Hal ini menyatakan bahwa semua item pernyataan dikatakan valid. Selanjutnya melakukan uji reliabilitas, melihat dari nilai Counts Base Alpha bahwa variabel pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, pengetahuan perbankan syariah dan minat berkarir lebih besar dari 0,6. Berarti dikatakan setiap item dari variabel telah reliable atau dapat dipercaya dan diandalkan. Selanjutnya masuk ke dalam uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Di sini pertama menggunakan p-plot, di mana dilihat bahwa titik-titik atau data mengikuti garis diagonal dan mengikuti dan berada di sekitar garis. Selanjutnya menggunakan Kolmogorov untuk memperkuat uji normalitas. Dilihat dari hasil signifikan bahwa lebih besar dari 0,05 yang dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan asumsi persyaratan normalitas telah terpenuhi. Selanjutnya melakukan uji multikolinearitas, di mana dilihat dari nilai VIF antar variabel pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan pengetahuan perbankan syariah kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1, sehingga disimpulkan bahwa data tersebut bebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Uji di sini pertama menggunakan scatter plot. Dilihat dari titik-titik menyebar di bawah angka 0 dan juga di atas angka 0, dan titik-titik tersebut tidak membentuk suatu pola. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk memperkuat uji tersebut, maka saya menggunakan metode Glatzer. Dilihat dari nilai signifikan bahwa di antara variabel semuanya nilai signifikan lebih dari 0,05, sehingga menyatakan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut menggunakan analisis regresi linear berganda. Dilihat dari nilai konstantanya, konstan 1,771, yang memiliki arti jika variabel pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, pengetahuan perbankan syariah dianggap 0 atau konstan, maka minat berkarir mahasiswa di perbankan syariah sebesar 1,771. Selanjutnya melihat dari nilai koefisien beta pertimbangan pasar kerja sebesar 0,706. Berarti bahwa pertimbangan pasar kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berkarir dengan asumsi nilai variabel terikat konstan. Selanjutnya dilihat dari lingkungan kerja, nilai koefisien beta sebesar 0,665, bahwa
variabel lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berkarir dengan asumsi nilai variabel terikat konstan. Dan yang terakhir, nilai koefisien beta pengetahuan perbankan syariah sebesar 0,035 bahwa pengetahuan perbankan syariah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap minat berkarir dengan asumsi nilai variabel terikat konstan. Selanjutnya masuk ke dalam uji hipotesis. Yang pertama, uji T. Dilihat dari uji T bahwa melihat dari nilai T hitung dan T tabel. Dilihat dalam hipotesis yang pertama dan kedua bahwa T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, menyatakan bahwa hipotesis pertama dan hipotesis kedua diterima. Hipotesis pertama yaitu secara parsial pertimbangan pasar kerja berpengaruh signifikan terhadap minat berkarir. Dan hipotesis kedua yang berarti bahwa secara parsial lingkungan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat berkarir. Selanjutnya hipotesis ketiga dengan menggunakan uji T bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel dan juga nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 yang berarti hipotesis ketiga ditolak, sehingga hipotesis ketiga ditolak dengan berarti bahwa pengetahuan perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir di perbankan syariah. Selanjutnya masuk ke dalam uji F. Uji F di sini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan antar variabel. Dilihat dari nilai F hitung bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikan kurang dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis keempat diterima, yang berarti bahwa pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan pengetahuan perbankan syariah secara simultan berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa. Selanjutnya yang terakhir, uji koefisien determinasi. Uji di sini digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Dilihat bahwa nilai R² sebesar 0,692 atau 69,2%, yang berarti variabel independen yang terdiri dari pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan pengetahuan perbankan syariah dalam menjelaskan variabel dependen yaitu minat berkarir mahasiswa sebesar 69,2%. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 5 di mana terdapat kesimpulan dan juga saran. Melihat dari hasil penelitian saya ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama bahwa variabel pertimbangan pasar kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah PNJ dan Polines untuk berkarir di perbankan syariah. Yang kedua, variabel lingkungan kerja memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap minat mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah PNJ dan Polines berkarir di perbankan syariah. Dan yang ketiga, pengetahuan perbankan syariah memiliki pengaruh yang kurang signifikan terhadap minat mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah PNJ dan Polines berkarir di perbankan syariah. Dan yang keempat, secara simultan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan pengetahuan perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah PNJ dan Polines berkarir di perbankan syariah. Lihat dari kesimpulan itu, saran yang dapat saya berikan yaitu untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah jumlah sampel dan juga memperluas perguruan tinggi lainnya yang memiliki program studi perbankan syariah lainnya. Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah faktor-faktor lain seperti penghargaan finansial, religialitas, dan motivasi yang memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa berkarir di perbankan syariah. Hal ini dimaksud untuk memberikan hasil gambaran yang lebih luas dengan permasalahan yang sedang diteliti dan juga memberikan nilai koefisien determinasi yang lebih baik lagi. Sekian presentasi penelitian saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.